dengan segudang pengalaman, kemudian juga pemain yang mumpuni. Saya rasa Prancis kalau untuk lolos ke 16 besar mungkin bukan hal yang sulit lah. Oh, terlalu mudah. Apalagi di grup generasi emasnya Spanyol ya waktu Goal itu. generation ya. Jadi pernah juara Euro, 2 tahun berikutnya mereka juara Piala Dunia. Dan memang komposisi pemainnya luar biasa ya. Waktu itu. Kolaborasi Real Madrid sama Barcelona. Ada Puyol, ada Ramos belakang. Iya, ada Ramos lah. Pique. Gak masuk akal. Itu Kalau mungkin kalau di main PS itu sudah itu juara 9 semua itu ya. Dari Piala Dunia 2010 hingga 2014, 2018 itu rekornya Jepang kan statistiknya semakin naik, semakin bagus. Ada peningkatan. Tapi kalau saya memprediksi ya untuk kita perlu mas prediksi untuk pertandingan besok tetap timnas Jerman karena memang. Tapi kalian merasa nggak sih sekarang tuh Piala Dunia itu nggak seheboh dulu nggak sih? Pernah nggak? Apa karena kita sudah tambah tuir ya, tambah tuwek, jadi nggak kepikiran Piala Dunia, kepikiran kerja. Gitu ya. Kalau Taufik ada kenangan apa? Ini curhat Mas. Assalamualaikum Tribuners, selamat bergabung kembali di YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Cakap Sana, Cakap Sini. Alright, spesial banget ya hari ini karena kita akan membahas tentang Piala Dunia di program BB Bincang Bola. Saat ini kita bersama rekan kita dengan Daru Wijayanto dari Tribun. Asik. Lalu Saya Taufik Rahman dari Tribun Jatim. Saya Farid dari Tribun Mataraman. wah ini sekuat Tribun ya. Saya Amir dari Tribun Madura. Oke mantap. Untuk bincang bola kali ini Tribuners kita akan membahas seputar tentunya klub-klub yang ikut di Piala Dunia 2022 dan juga seputar lifestyle-nya juga ya. Ya. Banyaklah kita akan mengobrol nggak cuma tentang statistik ya, nggak cuma tentang review tapi juga mungkin tentang klub besar yang akan bermain dan legend-legend dari klub-klub tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahasannya membahas. Kita ngobrol lah ya. Kita ngobrol lah. Ngobrol santai tentang Piala World Cup 2022 nih. Ini pertama kali nih Piala Dunia artisnya dari Asia ini ya. Yang Junggu. Yang biasanya waka-waka ya. Shakira ya. Sekarang apa kemarin? Haya atau apa ini ya? Haram. Enggak boleh. Baik, di Piala Dunia kali ini terasa berbeda karena digelar di Qatar ya. Qatar ini termasuk Asia enggak sih? Ya, Asia ya? Perwakilan dari AFC. AFC ya. Ya. Sebetulnya enggak awal ya Asia ya. Kalau awal itu kan dari Jepang sama Korea Jepang ya 2002 ya. Saya masih belum lahir itu. Korea Jepang itu. Iya. Ya kalau di Asia kan memang pernah di Korea sama Jepang. 2 negara jadi satu. Tapi tahun ini kan memang Qatar sendirian. Iya ya, negara sultan. Dan ini istimewanya di Qatar itu seperti itu. Oke, karena negara sultan ya. Dulunya tandus sekarang jadi sultan. Oke guys, untuk pertandingan kali ini kita bahas apa ini? Ada pertandingan big match apa ini? Besok ada apa sih? Kalau malam ini sih kayaknya ada pertandingan antara yang paling dinantikan ya, Perancis Australia. Kita tahu kan. Wah, Perancis ya. Iya, Perancis itu kan juga salah satu jawara tahun lalu kan 2018. Nah, ini pertandingan ini pasti dinantikan ya. Iya. Tapi jangan salah juga hari ini nanti sore itu kan nanti sore ini Ada apa? big match juga ya, Argentina ya. Argentina lawan Arab Saudi. Nah, tapi aku nggak yakin nih Prancis di Piala Dunia ini. Kalau Prancis di Piala Dunia tahun ini ya memang kalau secara melihat persiapan banyak yang meragukan, terutama seperti beberapa kehilangan sejumlah pemain seperti Karim Benzema dan Kante, Pogba terutama yang jadi penggawa Juventus, maestronya seperti itu tim di saya Piala Dunia tahun lalu seperti itu. Tapi memang meskipun ditinggal banyak pemain, tapi kan kita tahu Prancis itu kan
negara yang merupakan penghasil pemain sepak bola yang luar biasa ya. Kita tahu misalnya di zaman tahun 90-an ada Thierry Henry lalu Trezeguet. Betul. Jadi meskipun untuk tahun ini ditinggal banyak bintangnya, tapi saya pikir kans Prancis untuk melaju menuju babak berikutnya itu masih terbuka lebar menurut saya. Kalau ente gimana, Dar? Kalau saya malah kebalikannya sih. Kebalikannya enggak yakin seru sih, ya. Enggak yakin. Kalau bilang Prancis bakal juara enggak seru. Enggak seru. Jangan lupakan juga karena mereka punya 2 bintang di emblemnya. Enggak, 2 kali juara dunia loh. Ini sepak bola, Bung. Ini sepak bola. Tapi jangan lupa data juga penting, Bu. Oke, Kan begitu. Oke, kita kalau bicara ngomong soal data data ya. Sebagai juara bertahan ya. Prancis kayaknya bakal sulit sih. Karena kan ada istilahnya kutukan sang juara. Nah, ingat kan Piala Dunia kemarin Jerman yang juara bertahan hancur ya. Di fase grup Gak lolos dia babak penyisihan. Biasanya enggak lolos di fase grup. Gak lolos. Nah sejarahnya juga. Dan sekarang Prancis itu lagi ompong karena Ketambahan cedera pemain. Ballon d'Or ya, peraih Ballon d'Or iki. tapi cedera. iya, tapi perlu diketahui Benzema. juga salah satu penggantinya dari Benzema itu juga tak kalah mumpuni juga. Siapa itu? Contoh Olivier Giroud yang juga bermain cukup bagus di AC terlalu Milan. tua itu, Bomber men. andalan AC Milan. Dan juga ada Anthony Griezmann ya. Anthony Griezmann itu juga pemain yang berbahaya. Terus kemudian ada bintang PSG juga, Kylian Mbappe. Nah itu juga bisa jadi ancaman tersendiri meskipun banyak yang meragukan juga kemampuan dari timnas Prancis saat ini seperti itu. Bahkan kalau saya bilang kalau saya boleh menyebut Giroud itu merupakan seseorang yang menggambarkan tua-tua keladi. Makin tua makin jadi begitu. Nggak bisa, ini Piala Dunia. Ini Piala Dunia, Bung. Ini Kita Piala berkaca dari Dunia. tahun 98, Prancis pernah juara di final ketemu Brasil ya kalau nggak salah. Hancur. Di edisi selanjutnya 2002 fase grup aja nggak lolos Nggak dia. lolos dia. Nah itu kutukannya. Gimana kita lihat aja nanti sih. Tapi apakah kutukan itu harga mati? Padahal enggak iya. juga. Enggak Itu juga, sudah kan? jadi tradisi. Semuanya kan masih sudah. bisa terjadi. Nah, Kemungkinan kalau masih bisa terjadi. Ya, kalau bahas masalah tradisi, contoh kemarin Qatar pun juga sudah merusak tradisi di mana tuan rumah juga Ya maaf. untuk pertama kalinya sekuat. kalah kan. Ya Gitu. karena timnya itu. Ya, Asia bro. Ini Asia. Ini Asia. Ya, enggak kalau bicara masalah tradisi Iya. ya tadi bisa dipatahkan juga. Iya. Terus juga masalah mentality itu juga sangat penting. Nah, Olivier Giroud, terus kemudian ada Griezmann itu juga adalah pemain-pemain penting yang kemarin sempat membawa Prancis juara juga di 2018. Nah, itu mungkin modal berharga juga. Jadi senjata utama dari timnas Prancis untuk paling enggak sampai final lah. Tapi kalau ada Italia hancur ya sebetulnya ya. Kita Tapi bahas nggak lawan yakin dulu. lah. Kayaknya Italia sudah Pokoknya Prancis nggak yakin. enggak ada. Karena satu Prancis ini dia kan oke lah kalau bisa dibilang dia merata lah ya, dari pemain pengganti hingga pemain intinya merata. Tapi kan sekarang sudah terpaut berapa tahun dari 2018. Pasti semua tim akan berbenah dan pastinya strategi di Deschamps ini pasti akan terbaca begitu. Karena menurut saya di 2018 Prancis itu menang bejo ini menurut. Iya sih guys, kita sudah gaya lah, kita pakai tab ya, biasanya kita nggak pernah kayak gini ya, kita agak gaya sekarang. Oke, dari Prancis ini sebelumnya tim-tim besar ini pada menang ya, kayak Inggris ya kemarin Ya, itu menang. Kalau kita lihat dua pertandingan terakhir ya, yang kalau kita menyaksikan beberapa tim besar juga menang. Contoh ketika Inggris, walaupun Iran menang 6-2 ya, tapi kita juga perlu melihat bahwa Inggris sempat kesulitan di 10 menit awal untuk mencetak gol. Itu karena memang faktor mentality juga itu juga sangat berpengaruh. Ketika Inggris sudah bisa mencetak 1 gol, akhirnya itu menjadi penyemangat, jadi trigger ya selanjutnya. Begitupun juga dengan Belanda. Kemarin kita tahu Belanda sampai babak pertama pun masih skor 0-0. Baru
baru menit 83 kalau nggak salah itu Belanda baru bisa mencetak gol yang pertama, kemudian disusul gol yang kedua. Artinya memang walaupun tim besar pun tim yang sudah berjuang di Eropa, tapi mereka itu mungkin masih nervous lah di pertandingan. Atau mungkin awal-awal. karena cuaca ya, katanya cuacanya di sana kan cuaca gurun ya. Jadi kalau panas, kalau dingin. Tapi enggak dengar nih, dengar di sana ya. Stadion di Qatar itu ada teknologi pendinginnya. Oh, Jadi cuaca panas di luar cuaca panas di Qatar itu nggak akan bisa langsung terpengaruh signifikan di dalam lapangan. ya, karena bisa mereka punya diatasi lah ya. Ada kipas gitu ya kayak di acara mantenan gitu ya. Enak banget. Untung ya bukan kita yang main ya. Kalau kita yang main langsung masuk angin ini ya. Langsung masuk angin kalau kita yang main ini. Nah, ngomong Prancis itu aku inget iki lho, Ndar. Waktu musuh Italia final 2006. Wah, itu Apa yang diingat tandukan Zidane legend kan ya. Dia kan kalau inget zaman itu kan Zidane tuh sudah di puncak karir bukan ya? Puncak karir. Dia sudah di puncak karir. Ya mirip Giroud lah sekarang. Aduh ya jauh bosku. Giroud belum pernah Ballon d'Or bosku. Iya, tapi sudah mendekati lah nanti. Aduh tidak bisa bosku. Di AC Milan awal lagi AC Kenapa Milan. di yang dulu yang ada Zidane itu kenapa? Ada apa? Ya karena ada ada pemain yang gagal penalti itu pemain di klub yang saya dukung itu. Aduh. David Trezeguet itu penalti tidak gol itu kan. Iya. Itu sebetulnya ya seneng campur gimana ya karena kan. Tapi waktu di klub Trezeguet itu sama Buffon satu klub Juve ya. Iya Mungkin satu sungkan mungkin mereka. Oh tidak bisa Sungkan bela aku dunia. Ya syukurlah Italia menang lah. Setidaknya bintangnya sudah 4 kalau itu. Paling enggak Prancis ini punya modal lah. Kalau untuk Piala Dunia tahun 2024 kayaknya enggak mungkin lah kalau semisal enggak lolos di babak 16 besar. Soalnya kan memang dengan segudang pengalaman kemudian juga pemain yang mumpuni. Saya rasa Prancis kalau untuk lolos ke 16 besar mungkin bukan hal yang sulit lah sebetulnya. Oh terlalu mudah. Apalagi di grup D sendiri kan penghuni grup D kan ya kalau dibilang Prancis nomor 1 lah. Prediksi saya ini Prancis pasti lolos 16 besar. Oh, mudah Minimal gitu. Harusnya sih ngikuti jejak-jejak tim yang lawan yang tim-tim Asia kan sudah belur dari awal nih Qatar terus. Tapi ingat loh, kemarin lagi. menurut data juga ini di Tribun Madura ini. Waduh, Tribun Madura. Ngeri banget Ya, Guys, jadi buka Tribun Madura ini. Oh, siap. Nah, di situ ingat loh ya di timnas Prancis itu bukan full murni pemain asal Prancis loh. Ayo. Jadi ada beberapa legenda sepak bola yang mengatakan bahwasanya waktu 2018 yang juara Piala Dunia bukan timnas Prancis tapi timnas Afrika. Tim keturunannya ya, pemain Karena keturunannya. pemain naturalisasi kebanyakan dari pemain Afrika mereka Kante kan. Ya. Mbappe dari Aljazair loh, dia ada keturunan Aljazair loh. Terlepas mereka warga keturunan atau warga kalau istilah sekarang kan pemain naturalisasi. Ya. Terlepas dari sebutan itu semua, tapi mereka kan juara gitu. Iya. Dan juga Legalitas ya. Itu yang legalitas akan ya. dilakukan timnas kita Indonesia. Iya timnas betul. kita Iya kan? ya. Benar. Timnas kita lawan Qatar babak belur. Prediksi skor Pak gimana Pak untuk prediksi skor mungkin kalau untuk pertandingan Prancis Australia lah. Prancis Australia ini jangan dianggap sebelah mata lah guys. Australia ini masih Mungkin mata ada sebelah. Siapa? Ada Bau-bau Viduka. Eropa, bau-bau Ada Mark Viduka. Bukan. Harry Kewell. Viduka Harry Kewell. terlalu Harry Kewell. itu ya. Pemain Chelsea. Saya belum lahir itu. Itu loh siapa yang selebrasinya gini loh. tim Cahill? Cahill, saya juga Cahill itu hancur loh Belanda sama Australia kan waktu itu 2014 ya. Aroma Eropa kuat banget memang. Oh iya, Australia jangan dianggap remeh Mungkin loh. kayak Keturunan Inggris kan. ya. Inggris KW dia. Mungkin kalau prediksinya? Prediksinya saya Prancis Australia ya. Iya, Prancis. 0-1 lah. Untuk siapa Prancis ini? Untuk Australia. Untuk Australia 0-1 lah. Justru Australia. Daru berapa Daru? Saya nggak mendukung Prancis.
pengennya menang 2-1 lah Australia. Australia 2-1. Ya Prancis itu pokoknya sudahlah, biasanya emang sudah jadi apa ya istilahnya, dari tradisi, dari rekod yang buruk juara bertahan itu kalau memulai Piala Dunia itu. Ya, tapi kalau saya melihat dari komposisi pemain Enggak, Prancis, prediksi kita bicara prediksi. Sebentar, sabar. Kalau saya melihat komposisi pemain Prancis tahun ini, saya bisa meyakini Prancis menang mudah lawan Australia dengan skor 2-0. Nah, sama seperti Mas Taufik ya. Soalnya kalau melihat contoh lah pertandingan terakhir antara kemarin Belanda sama Senegal ya. Walaupun punya perlawanan yang cukup sengit, tapi paling enggak Prancis di akhir menit mungkin bisa mencetak gol dan meraih kemenangan. Ya paling enggak minimal 2-0 atau 3-0 lah. Wah, 3-0 susah. Aduh, tanpa Kante, tanpa Benzema. Ya enggak ada ya. Kimpembe. Apa istilahnya? Gelandang mengangkut air ya. Enggak ada. Sekarang siapa yang di angkat botol aja nih. angkat air mineral. Enggak, kita emang ngambil opini yang enggak populer aja ya. Iya, Ya, Australia bakal menang, pasti bakal menang. Pasti bakal menang. Jadi kejutan lah di Kan ada itu kalau tadi ngomong masalah gelandang ya, Adrian Rabiot. Gelandangnya PSG itu kan tapi juga. Rabiot angin-anginan. Rabiot nggak bisa. Juventus. Oh, Juventus sorry. Iya. Kemarin sebelumnya kan di PSG. Wah, Iya. Sorry. Ini ada di posisi Juventus. Bisa enggak? Sorry. Ya, wah. Kayak intinya Rabiot itu kan juga pemain apa itu banyak pengalaman lah kayak gitu, dan itu juga bisa menggantikan posisi Pogba yang bisa menghandle lini tengah di Prancis. Ada Rabiot, semoga bisa teman-temannya legowo menerima kekalahan. Bisa menerima kekalahan. Karena angin-anginan bro, maaf. Rabiot main di Juve itu biasa kalau dia gitu. baru panas saat mau dijual. Rabiot itu baru panas. Oke. Tapi Piala Dunia tahun ini beda. Rabiot mungkin ingin unjuk gigi show up ke dunia. Dia nunjukin kalau siapa biar dia laku ya, biar dia laku ya. benar. Enggak bakal dibeli klub ya. Barangkali nanti bisa boyback sama PSG. Oke Tribuners, karena ini kita ngobrol santai, jadi kita seakan-akan jadi pundit ya di sini ya. Pundit bola. Ya kita nyanyi lah Gary Neville ya, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, coach gitu lah coach. Oke, pertandingan pertama tadi Prancis versus Australia, lalu dilanjut apa ini? Karena ada 3 pertandingan ya. Ada pertandingan dari Jerman juga, kemudian ada pertandingan dari Spanyol juga. Oh, besok Spanyol juga, ya? Iya, Spanyol Besoknya juga. Jerman ya? Bukan, Jerman Spanyol mainnya besok semua. Oh, mainnya besok ya? Kayak gitu. Iya, Spanyol ini. Ini Spanyol ini kayak ini ya? La Furia Roja. timnas Spanyol Barcelona, nih, timnas Barcelona. Barcelona FC. Oh, siapa ini ya Barcelona? Halo, Barcecules. Maaf ya. Iya. Barcelona. Ada sentimen. Ngomong Spanyol ini dia sempat jadi negara yang superior loh guys Iya. di sepak bola ya enggak? Betul. Dia di 2008 juara Euro, 2010 juara Piala Dunia. Itu superior banget loh ketika boomingnya Tiki Taka enggak sih? Ya kan? Baris ada Xavi, Boomingnya. Iniesta, kemudian itu kan kayak satu style ya. Kemudian ada Busquets juga. Ya memang periode itu memang Spanyol Spanyol merajai lah dia. bisa dibilang generasi emasnya Spanyol ya waktu Goal itu. generation ya. Jadi pernah juara Euro, 2 tahun berikutnya mereka juara Piala Dunia. Dan memang komposisi pemainnya luar biasa ya. Waktu itu. Kolaborasi Real Madrid sama Barcelona. Nah. Ada Puyol, ada Ramos belakang. Iya, ada Ramos Waduh. lah. Pique. Nggak masuk akal. Itu Itu kalau mungkin kalau di main PS itu sudah itu juara 9 semua itu ya. Itu speednya 9, capability-nya 9 semua itu. Tapi kalau untuk pertandingan besok kan Spanyol antara sama Costa Rica ya, tim dari Costa Rica. Amerika Latin ya. Tapi juga perlu diketahui Costa Rica juga salah satu tim kuda hitam lah mungkin di Dia sempat 2010 itu jadi itu loh, dia merepotkan klub-klub Iya, besar loh, Costa tim- Rica itu. makanya disebut tim kuda hitam juga karena mungkin tipe permainannya juga mirip-mirip lah sama dengan Argentina. Apalagi maupun- Amerika Latin itu keras, terkenal keras kan permainannya kan. Dia enggak terlalu memainkan umpan-umpan pendek, dia bola panjang dan apalagi cara merebut bola di tim Amerika Latin ini agak keras. Dia main tackle juga, Tapi enggak. kalau untuk Tapi nama besar di Costa Rica harus ingat ada namanya Navas, pemain seniornya dia kan. Ya, dia kan kiper penjaga kan. gawang loh ya. Dia Nafas. penjaga gawang, tapi sudah bapuk. Malang melintang di kompetisi Eropa kan. Iya, sering dia- terlupakan dia. Padahal terlupakan, peran penting di padahal- klub-klubnya. Di benar, Real Madrid, dia di PSG. memenangkan 3 Liga Champion loh ya. Betul banget. 3 Liga Champion. Spanyol tahun ini memang Terlupakan apa ya? kalau menurut saya terlupakan Spanyol.
sesudah generasi emas memang masih mencari sosok-sosok pengganti mereka yang juara dunia waktu 2010. Kita tahu mereka punya striker sekelas Fernando Torres, lalu David Villa. El Nino. Nah, betul. Nah, untuk saat ini memang masih belum terlihat begitu di squad Spanyol. Gantinya kayak ini. Alvaro Morata. Pemainnya siapa? Klub mana itu Morata? Oh, pemainnya Atletico Madrid, bukan Juventus kawan. Maaf. Sekarang pemainnya Atletico Madrid, Alvaro Morata. Tapi Spanyol memang bukan apa ya istilahnya ya, bukan sembarang tim yang dianggap remeh juga ya, karena dia masih punya apa ya mental juara. Gitu. Tapi kayaknya kesalahan sih nggak ngambil De Gea dia. Ramos juga sih. Ramos karena dia yang masih punya DNA juara itu. Karena terkadang di Piala Dunia kita harus punya sosok-sosok senior untuk mentality. Ada leader. Bahkan di Brasil sendiri tahun ini masih mengikuti sertakan Dani Alves. Secara usia memang sudah hampir kepala 4 kan. Iya benar. Tapi memang untuk sekuat Piala Dunia memang perlu sosok yang dituakan, itu memang perlu sebenarnya. Iya benar. Kan di Portugal ada Ronaldo juga ya. Dan Pepe ya. Masih ada Pepe. Sosok yang dihormati. Nah iya. Di Brasil memang, ada untuk jadi panutan lah bagi para pemain-pemain muda khususnya. Bagaimana mereka mengendalikan permainan, lalu mengontrol emosinya di lapangan. Mereka juga dibutuhkan saat pertandingan tensinya terlalu tinggi. Nah, itu kan butuh pemain-pemain yang berpengalaman, yang sudah malang melintang. Tapi apa ya, kalau Spanyol kita juga nggak yakin ya dari ya Spanyol ya. Karena kan kita di tim kontra. Jadi karena kalian pendukungnya Italia. Oh iya dong. Jadi kita enggak karena satu di Spanyol sekarang itu enggak ada premannya, enggak ada tim gepuk istilahnya. Iya enggak sih? Jadi kayak macam Gavi, macam pemain yang Pedri yang disenggol sedikit langsung jatuh. Tapi kan skillnya kan juga lumayan lah kan. Iya, tapi ini salah satu Piala Dunia. Pemain yang bersinar juga di klubnya kan nggak gitu juga. Ya kalau di Barcelona ya maaf kan tersingkir ya. Ya maksudnya kalau di Spanyol dulu kan pasti ada yang ditakuti kayak Pique, apalagi Ramos, di tukang pukul. Jegal. Harus ada orang-orang yang licik, ada yang licik. Harus ada yang pemain yang nakal istilahnya. Harus ada pemain yang nakal supaya ada kayak Sergio Busquets itu kan juga masuk squad juga kan. Iya, tapi dia bukan tipikal keras, bukan tipikal tukang pukul juga. Artinya ini kan juga jadi faktor supaya tim lawan itu bisa mentalnya jatuh ketika berhadapan dengan ya itulah pemain yang dia tukang pukul. Kalau Portugal kita punya Pepe ya. Portugal ada Pepe, kalau di Italia ada Italia masuk Piala Dunia. Aduh, maaf Tribuners. Ini event Itali. Jadi buat kalian yang di Italia, kita cuma mangap aja ya. Forza Itali. Jadi penonton. Sudah nggak ikut Piala Dunia, kalah juga. Sambil meratapi nasib. Iya, meratapi. Tapi bisa lah berbenah. Buktinya kan juara Euro loh. Ya sudah. Gak usah flashback ke belakang lah. Beda universe ya. Kita berpikirnya ke depan aja ya. Betul. Oke, Spanyol, Costa Rica. Kalau untuk prediksi skor ya mungkin paling enggak mungkin skor 1-0 lah. Soalnya melihat Costa Rica kan juga bukan tim yang patut untuk diremehkan karena juga punya hitam ya, disematkan kambing hitam itu ya. Bukan kambing hitam, kuda hitam. Oh iya, kuda hitam. sorry. Kuda hitam. Jadi tim yang bisa mengejutkan juga karena memang tidak bisa diprediksi juga. Tapi gimana ya? Kalau saya Spanyol Costa Rica mungkin La Furia Roja mungkin menang tipis lah. Entah itu 1-0 2-1 sama ya. Isinya menang tipis ya. Menang tipis itu maksudnya penalti gitu ya. Yang penting 3 poin. Yang penting menang. Yang penting menang. 3 poin. Kalau kamu Dar? Ya seperti biasa kita harus memilih jawaban yang kita kontra. Tidak populer. Yang tidak populer. Kayaknya nggak populer, imbang nggak populer. Aku imbang. Kita imbang ya, sepakat imbang. Kita imbang. Gak yakin Costa Rica menang. Ya gimana ya? Karena itu emang karena sama-sama kuat, artinya ada satu level. Ada nafas. Masih ada nafas, jadi itu. Ada nafas. Itu ya Spanyol ya. Jadi imbang.
Karena Spanyol Imbang berapa dulu ya? 0-0 atau 1-1 nih? masih membukukan gol lah kalau kita lah. Ini 1-1 atau Kayaknya sih 0-0 sih. Spanyol aja nggak bisa nyetak gol. iya Ragu banget. Strikernya nggak ada ini, nggak ada apa ya bomber yang haus gol gitu. Tapi kan tipikalnya kan permainan cepat, kemudian permainan cantik lah kayak. Spanyol paling memainkan ball possession aja sih. Ball possession biasa sampai di luar mendekati kotak penalti dioper lagi ke belakang. Kalau aku sih 1-1 sih. Kalau aku 1-1 ya. Saya 0-0 aja lah. 0-0. Setelah itu apa? Setelah lagi? itu apa? Jerman Jepang. Wah, ini seru ini. Ini seru. Ini pertandingan yang paling dinantikan kan? Ini seru. Ini termasuk Jepang mini big match loh ya. Bisa nih Jepang nih. Jepang bisa nih. Mini big match loh. Isaki nih. Ada Isaki, ada Subasa, ada Mitsuki. Juga jangan dilupakan. Iya. Tapi Jerman sepertinya sudah belajar banyak lah dari Piala Dunia sebelumnya. Yang kemarin ya, yang dia nggak lolos, kena kutukan ya. Kena kutukan itu tadi Prancis dan juga dipulangkan oleh Sintayong. Oh iya ya, waktu Sintayong ya itu ya. Son Heung-min waktu itu ya. Oh iya Son, dia lari cepat itu dari tengah lapangan itu kan. Dia top speed itu. Dipulangkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Cuma kan sekarang Jepang ya Dar ya. Kita tahu ya Jepang dia lolos perempat final Piala Dunia kemarin loh. Dia hampir menang sama Belgia. Dan itu juga cukup dramatis waktu pertandingan lawan Belgia itu kan. Oh iya. Awalnya menang tapi kemudian kena comeback juga loh. Kena comeback di menit akhir kan. Menit tambahan kan. Tapi kalau secara permainan ya kalau kita lihat tim Belgia kalau kita lihat kan 2018 kemarin kan juga golden era lah. Iya golden era. Jadi mulai ada Hazard, Lukaku, kemudian Vincent Kompany, kemudian ada Kompany sudah main yuk. Masih main. Waktu itu masih terakhir. Iya. Oh terakhir ya. Terus kemudian ada penjaga gawang itu siapa itu Real Madrid itu loh siapa? Ya, Courtois. Itu kan juga golden era. Jadi memang kalau kemarin lawan Jepang sama Belgia itu permainan juga cukup menarik karena selevel lah ya. Selevel. Bahkan kayak saya juga ngikuti ya statement terakhir dari kiper dari timnas Jerman Manuel Neuer ngomong tim yang paling kayak sulit itu salah satu Jepang karena memang Jepang itu salah satu permainannya tidak bisa diprediksi. Mungkin mainnya kolektivitas tim ya. Tingkat kedisiplinannya cukup tinggi. Jadi ketika dari bertahan, menyerang dan lain itu Jepang itu memang luar biasa. Dia main kolektif soalnya. Ya, setidaknya benar. Asia yang kita bisa banggakan tuh ada dua itu. Korea Selatan sama Jepang. Jepang sendiri memang sekuatnya tahun ini memang kental dengan aroma Eropa ya. Iya dia. Di lini belakang ada nama-nama seperti Maya Yoshida itu pernah main di Southampton Liga Inggris. Lalu ada Yuto Nagatomo Inter Milan. Nagatomo masih main ya? Masih diambil sekarang. Masih diambil lagi ya Nagatomo ya. Udah tuwir loh itu ya. Jangan lupakan juga backnya Arsenal. Backnya Arsenal siapa itu? Takehiro Tomiyasu. Oh iya. Back kanan luar biasa kan. Iya, Jepang memang Minamino juga jangan lupa. Oh iya Minamino Liverpool ya. Liverpool juga kan. Makanya permainan Jepang di Piala-Piala Dunia itu menjanjikan. Memang pemainnya luar biasa. Kiprahnya karirnya mereka di Eropa. Jadi ilmu yang mereka dapatkan di Eropa dia bawa ke negaranya. Sepak bola cepat terutama ya. Betul. Seperti di Inggris diaduk ke tim Jepang. Harusnya Indonesia bisa nyontoh Jepang lah. Ya mungkin ini sudah sekarang kan kita udah punya pemain-pemain. Oh iya kita agak-agak mirip Korsel lah ya karena Sintayong ya. Benar. Tapi kayaknya susah nih Jerman kan apa ya? Jerman sekarang kalau diomongi komposisi pemain dia merata juga enggak juga. Iya enggak sih? Tapi juga ya merata lah soalnya kan juga dari lini pelatihnya masih Joachim Löw enggak sih? Bukan sudah ganti sudah, bukan Löw ya. Kalau bicara Jerman sebenarnya bicara mental aja sih. Iya. Mental. Betulnya Jerman tuh mainnya enggak bagus-bagus amat sih sebetulnya. Iya. Tapi emang penting untuk terkait mentalitas dan lain-lain. Itu kan akhirnya kan kalau sudah bicara masalah mental ya, kita sudah bisa lihat portofolio paling enggak 2 pertandingan terakhir lah di Piala Dunia, terutama waktu Qatar Ekuador itu kan terlihat. Contoh kalau kita bahas tadi pertandingan antara Qatar dan Ekuador, kita tahu kan menit ketiga Ener Valencia kan golnya dianulir. Bayangkan pertandingan perdana menit ketiga sudah ada VAR ya. Iya, tapi
golnya dianulir, tapi Ener Valencia kan tenang dan lain-lain, tapi 10 menit kemudian bisa mencetak gol. Itu membuktikan bahwa memang sebenarnya kualitas antara Qatar dan Ekuador itu mirip, cuman karena memang menang dari mentalitas itu akhirnya yang jadi trigger utama untuk. Menurut saya juga itu juga sih yang jadi faktor itu habitnya, karena kan di Liga Amerika Latin juga keras, artinya kalau di Asia kan menurut saya kurang sih. Jadi kayak ada kayak kesan power syndrome juga. Jadi istilahnya ketika jadi pemain Qatar itu mungkin sudah merasa takut dulu. Maksudnya ini tim kan karena kita tahu sebelum berlaga mereka sudah Ekuador itu juga salah satu tim langganan di Piala Dunia. Sedangkan Qatar ini kan debut pertama kali. Oleh sebab itu ya nggak menyalahkan juga ketika kemarin Qatar mungkin enggak bisa mengembangkan permainannya, tapi ketika kita melihat udah mulai menit 80 Qatar udah mulai menyerang, permainan udah bagus lah. Nah, kalau kita bahas masalah mentalitas itu sangat penting, terutama nanti pada pertandingan antara timnas Jerman lawan Jepang juga. Kalau Jepang sih ini mentalitasnya juga ya nggak bisa diragukan ya. Dia sangat kuat banget secara mental, dia nggak gampang roboh. Kayak di tahun berapa itu ya, 2010 tuh ya, waktu awal-awal namanya Keisuke Honda. Iya betul. Wah itu ngeri itu loh. Itu bintangnya AC Milan juga itu. AC Milan lah. Tapi kan kembali lagi sih, lawannya ini Jerman dan mayoritas pemain yang di bawah ini mereka sudah main bersama-sama di level klub. Betul. Mungkin kalau bisa dibilang nih kekuatan keduanya Munchen FC mungkin ya. Nah, kalau di Spanyol tadi Barcelona FC, kalau di Jerman ini Munchen FC. Tapi kalau sekarang melihat kedua timnas ini kayaknya satu level deh. Iya enggak sih? Karena Jerman juga dia ya dikatakan Farid tadi dia menang mental secara permainan, secara kolektivitas tim. Jepang itu nggak diragukan loh, ya kan? Dia hampir menjatuhkan Belgia loh waktu itu ya. Jadi artinya dari Piala Dunia 2010 hingga 2018 itu rekornya Jepang kan statistiknya semakin naik, semakin bagus. Ada peningkatan. Tapi kalau saya memprediksi ya untuk kita belum bahas prediksi untuk pertandingan besok tetap timnas Jerman, karena memang kalau saya lihat mentalitas tim Eropa itu memang nggak bisa diragukan lagi. Wah, tapi ingat loh kemarin waktu 2018 tapi kalau dia hampir kalah kan Jerman sama Swedia itu ya. Iya, tapi tiba gini, kalau kita ngomong masalah mental ujungnya seperti kalau kita melihat pertandingan Belgia lawan Jepang, toh yang menang juga Belgia toh, kayak gitu. Yang lolos kan juga Belgia. Yang Korsel sama Jerman enggak. Kalau bahas masalah itu beda, situasinya sudah beda. Yang penting kalau masalah ini kan kalau kita melihat kan Jerman kan sudah berbenah, dan kalau antara pembandingan mentalitas tim-tim Eropa, negara-negara Eropa memang nggak bisa diragukan kalau melawan Asia, walaupun Jepang nggak menutup kemungkinan dia juga paling nggak skor nanti untuk pertandingan antara Jerman dan Jepang itu minimal 1-0 lah, atau paling enggak 2-1. Tipis lah ya, menang tipis lah ya. Atau mungkin bisa juga imbang, tapi kalau saya sih cenderung ke menang 1-0 atau 2-1. Menang tipis. Kalau kamu gimana? Ya sama, menang tipis. Menang tipis untuk ya? Jerman menang tipis. Wah, kalau kita gimana? Saya harus menjawab yang nggak populer ya. Jerman. Tapi kalau lihat Jepang mereka bilang katanya Jerman menang tipis ya. Jerman menang banyak. Kita lebih ke Jerman ya kan. Kalau aku enggak sih, kalau aku lebih ke seri kalau aku sih. Serinya bisa membukukan lebih dari 1 gol ya. 2 sama 3 sama. 2 sama atau 3 sama. Tapi ya kembali lagi, soalnya kalau lihat di tim Asia ini ya 2 gajo kita ya cuma Korsel sama Jepang yang bisa bicara banyak. Arab Saudi enggak? Arab Saudi enggak? Arab Saudi belum lah. Itu lumbung gol bro. Itu pernah kalah 8-0 sama Brasil. Ini nggak tahu nanti sama Argentina bisa 1 lusin atau setengah lusin nanti. Tapi mungkin udah berbeda lah. Ya semoga karena Arab Saudi kita tahu ya dia juga langganan di Piala Dunia kan. Dia sering ada di Piala Dunia. Tapi ngomong-ngomong soal dari Jerman ya. Dia waktu final sama Argentina itu kan sebetulnya juga saya katakan menang hoki enggak sih? Bukan mental lagi karena
kita biasanya kalau sudah bicara final kan biasanya komentator bilang ini Dewi Fortuna tidak memihak ya. Betul. Nah itu kan peluang Argentina waktu itu. Itu wah banyak loh itu. Betul. Peluangnya Argentina itu. Tapi justru kalau kita bicara masalah permainan ya, pola permainan. Justru nggak harus ada permainan bagus untuk untuk bisa memenangkan pertandingan. Toh contoh kalau lihat pertandingan terakhir Belanda Senegal, kalau kita lihat Senegal lebih bagus secara permainan, tapi kan ujung-ujungnya Belanda yang bisa mencetak gol kayak gitu. Dia mainnya kayak Mourinho. Yang penting bisa cetak gol, yang penting menang. Permainan Louis van Gaal kalau kita lihat track record. Oh iya, Louis van Gaal 2014 itu ya. Walaupun itu enggak enak loh mainnya itu. Tapi Louis van Gaal kan juga membawa Belanda juga lolos sampai final loh. Dan itu kan kalau kita lihat permainan Belanda sebenarnya waktu 2010 final itu ya. 2010 itu kan kalau kita ngomong kan masih ada tim-tim yang lain yang ini nih Piala Dunia tahun 2010 sama 2014 itu 2014 ya, yang Jerman Argentina. Itu kan agak-agak mirip sih. Dia kan mainnya perpanjangan waktu kan. Betul. Nah, di sini udah lebih bicara lagi ke ini stamina, Stamina juga. Kalau mental itu, juga lagi-lagi harus ditekankan juga. Mental lama-lama bisa turun, Bu. Karena capek, Bu. Masalahnya main di Qatar panas. Nah, apalagi waktu momen Piala Dunia 2014 waktu Jerman yang menang itu kan Götze jadi itu kan pemain sub kan, pemain pengganti. Super sub dia. Dia tenaganya masih full dimasukkan. Itu pinternya pelatih. Nah, artinya ini kan strategi juga bicara strategi dan juga stamina. Dan balik lagi kalau bicara yang tahun 2010 waktu Iniesta itu kan semua pemain Belanda peluangnya kan juga banyak. Iya, bahkan Arjen Robben kan juga punya peluang di depan gawang lawan emas itu. Satu lawan Casillas gitu. Hancur, tapi heran ya waktu di 2006 ada insiden yang sama di 2010 tapi yang diingat itu Zidane. Padahal De Jong itu tendangan kungfu, Bro. Maaf, Bro. Tendangan kungfu di dada Alonso. Mungkin kebintangannya memang jauh di bawah di atas. Karena kan sepak bola kan pakai kaki, ini kan aneh aja orang ngapain kepala. Tapi emang itu yang paling fenomenal sampai dibuatkan patung juga. Iya, benar. Jadi kan hasilnya ada insiden yang sama. Tapi 2014 gak ada ya, 2014 gak ada. 2010 Spanyol gak sih? Ya Spanyol ya yang juara. Kemudian Jerman, kemudian Prancis. Terus ini mungkin Prancis lagi. Wah, kita kutukan. Lolos dari grup udah bagus lah. Kalau dari penyisian grup sudah. Kalau saya optimis bisa merubah kutukan. Soalnya sudah terbukti toh kutukan yang menjaga tradisi tuan rumah di pertandingan perdana nggak selalu menang minimal nggak kalah itu sudah ternodai lah kasarannya gitu. Tapi kalian merasa nggak sih sekarang tuh Piala Dunia itu nggak seheboh dulu nggak sih? Pernah nggak? Gini, kalau untuk bicara masalah Piala Dunia ya, yang paling keingat memang waktu sebelumnya. Momennya waktu euforianya. Yang paling besar itu saat itu puasa. Ya karena Ramadan. dulu kan waktu pas puasa kan teman makan sahur. Jadi saya ingat dulu waktu Piala Dunia itu sambil waktu di kampung dulu ya istilahnya sambil buka orang sahur itu. Sambil nonton Piala Dunia kayak gitu. Jadi emang untuk kemariahan itu memang masa kecil lah masa sebelumnya itu jauh lebih ramai, mungkin juga bebarengan momentumnya gitu. Apa karena kita sudah tambah tuir ya, tambah tuwek jadi nggak kepikiran Piala Dunia, kepikiran kerja gitu ya. Kalau Taufik ada kenangan apa Taufik? Kalau Taufik gimana kenangan Piala Dunia gitu? Aku sering misal beli poster jadwal Piala Dunia itu kan. Kita pasti kan di kamar beli jadwal ya kan diisi ya. Tapi asal nggak itu kan nggak ya aman ya. Aman. Sekarang kan capture. Makanya itu vibes-nya beda ya. Dulu effortnya dapet ya. Betul. Terus kalau di angkot-angkot itu biasanya sudah ada poster timnas Jerman, timnas Spanyol, kita Prancis. Di weekend itu beli bola ya, koran-koran yang olahraga lah. Edisi jadwal yang dia dapat bonus poster jadwal atau poster timnas itu kan. Betul. Itu. Terus
Itu yang jadi kayak soalnya memang kan sekarang udah era digital ya, jadi lebih mudah. apalagi kalau nonton jam 12 malam jam Udah 1 pun ngantuk ya walaupun ngantuk tapi akhirnya sudah ada jam 1. Kalau dulu kan masih nunggu yang nggak bisa nonton TV nunggu koran dulu besok pagi ini kan kayak gitu. Kalau Daru ada kenangan apa itu Piala Dunia itu? Aduh, agak sesat juga. Kenangannya beda ya. Suka tebak-tebak skor mungkin dia. Iya, tebak-tebak skor sukanya dia ya. Kita suka tebak-tebak skor sama teman-teman aja. Tebak skor ya sama teman-teman. Skor yang Tebak berhadiah ya. Jangan dicontoh ya. Iya, tebak-tebak berhadiah. Tebak-tebak berhadiah aja. Kalau saya sih Piala Dunia dulu tuh yang sangat terkenang ya pasti 2006 bro. 2006 ya. Terus 2010 itu yang lagunya Waka Waka Shakira ya kan? itu. Lagunya itu viral kan waktu itu belum ada platform Kayaknya sampai media sekarang sosial itu lagu Waka Waka pun nggak ada yang bisa menandingi. Masih terngiang-ngiang ya. bro. Masih terngiang-ngiang begitu. Popularitasnya dengan Karena beberapa waktu dulu itu kan apalagi belum terlalu canggih saya. HP masih monopol. Dulu sih ada Ricky Martin. Betul. Ya, Ingat dulu nggak? itu kan Gol, 98. Iya, Prancis. Saya belum lahir itu, bro. Mas Daru sudah tahu. Lahir, bro. Enggak. Saya belum lahir itu, bro. Berarti sudah. Iya, bro. Dari 2000 yang paling mengenang kalau saya Piala Dunia ya antara 2006 2010. Kalau sudah 2018 kemarin kayak gimana ya lihatnya? Soalnya memang Kok wis juara yo. Iya. Jadi kok wis juara. Artinya gregetnya itu enggak ada. soalnya memang mungkin karena penyelenggaraannya itu di Eropa. Akhirnya kan dan terkesan memang 2010 di Afrika loh. iya nggak maksudnya beda ketika tim-tim Eropa kalau bermain di Eropa sama di Afrika itu kan kayak mungkin gregete. Kalau tim Eropa kan mereka sudah biasa main di Rusia, mereka jadi secara apa ya kualitas permainan mereka sudah bisa menguasai. Beda ketika tim Eropa main di Afrika, mereka ada adaptasi suhu dan lain-lain. Tapi kalau aku pribadi jujur lebih suka main di Asia. Karena kita nggak terlalu begadang. Masuk bener. Ya kan? Kita Apalagi nggak terlalu waktu di begadang. Korea sama Jepang. Wah, enak banget. Itu enak ya. Siang hari ya itu. Itu siang hari, sore, malamnya betul. pun nggak terlalu larut. Betul banget. Makanya Tapi kalau ini bagi ada memang fun fact, lebih suka guys. di Asia. Ada fun fact yang lucu di mana dari 2022 terakhir itu yang juara Piala Dunia tim Eropa loh. Terakhir Amerika Latin itu tahun 2022 nggak sih Brazil? Ya kan? 2000 berapa 2006 Italia, 2010 Spanyol, kemudian 2014 Jerman, 2018 Prancis. Prancis. Sebenarnya memang yang bisa mungkin menang. ini waktunya Amerika Latin ini mungkin ya. Ya kalau melihat komposisi seperti Brazil ya, itu kan juga saat ini juga dihuni pemain bintang, terutama ada bintangnya MU. Brazil ini nggak ada yang jagoin lah gimana Brazil. Tapi tetap Brazil juga jadi tim yang menakutkan juga di Piala Dunia tahun ini karena bahkan saya pemain Firmino aja nggak dipanggil. Iya ini. Ini kutukan. Nggak baik. Firmino nggak Jadi dipanggil. Firmino itu pemain dengan pencapaian seperti itu di Liga Champions, waktu di Liverpool dan lain-lain, tapi nggak dipanggil sama. Itu kan membuktikan bahwa tim Brazil ini mungkin kalau pemain bintangnya itu turah-turah. Enggak. Ya karena juga sih. kenapa Piala aku baru sadar kenapa Piala Dunia enggak seru karena 3 pemain Liverpool enggak. Ya, nggak ada. Salah Firmino mana. kalau aku tambah lebih dong, satu tim nggak main Italia dong, lagi ya. Itali dong, maaf, nggak main semua itu, sudah nggak main kalah, ikhlas itu yang tambah nggak sadar, seru, ikhlas yang tambah nggak seru asli. Itu kan Itali kan 2 kali nggak sih, Iya. nggak ikut Piala Dunia, astaga. Curhat fan Itali. Oke, akan ada lanjut lagi program Bincang Bola dan akan membahas tim-tim besar Piala Dunia dan juga Mungkin prediksi sudah dan nanti menjelang babak final juga ya. ya terus kita akan lanjut Bincang Bola ini. Jadi bagi Tribuners yang ingin mengeluarkan prediksinya atau ingin mereview skor statistik boleh ditulis di kolom komentar di YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Cakap Sana Cakap Sini, khusus di program BB Bincang Bola. Oke, terima kasih untuk saat ini. Yang pasti kita akan lanjut ya untuk tim-tim besar selanjutnya. Kita akan juga bahas untuk tim selanjutnya apa itu, Rit? Dicek dong pertandingan
selanjutnya apa? Hari ini yang hari ini aja. Yang hari ini kan kita Yang bahas. hari ini Maksudnya kan yang besok ada partai besar nggak? Yang Brazil juga itu juga. Oh Brazil ya? Iya. Itu yang juga yang dinantikan juga. Oh iya. Selain timnas Inggris kemarin ya. Salah satu kandidat juara. Iya betul. Brazil ini nanti juga akan main lawan Brazil lawan siapa? Serbia. Oh Serbia ini juga kuda hitam loh deh. Iya. Serbia ini. Kita bahas di podcast selanjutnya aja Oke. ya. Oke. Brazil sama Brazil ini yang main hari Jumat dini hari nanti yang paling jadi apa? yang lainnya itu tim kecil semua atau gimana? Bukan tim kecil tapi yang paling dinantikan lah. Oh yang gitu salah satu ya. yang dinantikan. Oke. Dan kembali Untuk next kita akan bahas Brazil ya, yang dimana jadi calon kandidat juara. yang dicalonkan jadi kandidat juara di Piala Dunia 2022. Oke, terima kasih Tribuners sudah bergabung bersama kami dan ciao, halo, terima kasih, dadah.